Halusan dona mahuling say maluga maparlugada Penemu budaya Batak Toba secara pastinya aku nggak tahu. Tetapi ya sejak adanya bangsa Batak lah ya. Ya pasti sejak ada bangsa Batak, terbentuk kelompok orang Batak, ada kebiasaan yang disebut jadi budaya, ya itulah kali awal mulanya ya. Kita berbicara hanya sekedar Batak Toba, kita juga harus lihat Batak secara umum. Karena pembagian Batak ini berdasarkan wilayah administratif, antara lain Batak-Batak itu ada yang disebut Batak Toba, ada yang disebut Batak Karo, ada yang disebut Batak Simalungun, ada yang disebut Batak Mandailing. Nah, dan Batak Pakpak ini semua karena batas administratif. Nah, kalau Batak Toba itu meliputi sebenarnya sekitar Danau Toba sampai ke daerah Garutung yang berbatasan dengan daerah Sipiro. Kupaikakanlah soal kali ini sebagai tanda perpisahan, bahwa ini adalah yang menyatukan kita. Kamu adalah perempuan yang pertama dan terakhir. Kupakaikan tali sortali ini sebagai tanda bukti cintamu kepada aku. Sortali itu adalah salah satu tradisi yang dipakai di acara-acara adat Batak. Sortali itu adalah hiasan kepala sebenarnya.
hiasan kepala yang dipakai oleh beberapa perempuan pada saat itu, diteruskan sampai sekarang. Namanya sekarang sortali, kalau dulu hiasan kepala atau beda ya, talukup itu kayak topi gitu. Tapi ini sortali, hiasan kepala perempuan. Sortali itu digunakan pada, yaitu tadi yang aku bilang, di acara-acara adat, di acara-acara kebiasaan adat resmi seperti acara sahur matua, meninggalnya orang tua, di acara adat pengantin, di acara misalnya ada acara tortor somba-somba mula jadi nabolon dan lain-lain banyak sih. Jadi supaya itu terlihat sakral dan resmi sebagai tradisi budaya, ya dipakai sortali. Sortali itu melambangkan kebahagiaan, kemakmuran, dan kejayaan poparan dari bangsa Batak. Kalau arti dari sortali ya, itu sebenarnya saya kurang tahu secara spesifik. Tapi seperti di awal tadi, penggunaan dari hiasan kepala wanita yang menandakan dia orang Batak Toba. Awalnya itu kan dia perempuan-perempuan Batak Toba dulu memakai hiasan kepala itu pakai ulos yang kecil, ulos sadung. Sadung itu khusus perempuannya. Itu awalnya. Nah sekarang kan udah banyak dimodifikasi sesuai dengan kreasi masing-masing. Kalau disebut penemu sortali, kita tidak bisa mengklaim bahwa itu berasal dari satu kelompok, misalnya yang mediani suatu daerah di sekitar Toba. Tidak bisa kita klaim dari Samosir atau dari Daliki atau dari Osea atau dari Talutu. Itu kalau soal disebut penemunya, tidak bisa kita klaim dari satu daerah itu, dan tahun berapa diciptakan kita tidak. Sampai sekarang saya belum minta referensi atau minta atur diceritakan tentang itu. Mungkin ada, tetapi mungkin bukunya saya belum dapat. Nah, sortali lanjutannya, sortali digunakan pada waktu suka dan duka, sukacita dan duka, untuk menembakku seperti apa yang telah disampaikan abang ini. Nah, sortali ini ada makna-maknanya di situ, karena sortali yang dipakai oleh seorang lelaki dengan seorang wanita berbeda. Sortali bermakna dan melambangkan juga seperti yang itu adalah kedua raja-raja. Tapi kalau sekarang itu siapapun bisa memakai itu, ada maknanya. Kegiatan apa digunakan, pada waktu kapan digunakan. Di dalam pemakaian misalnya sortali laki, dia melambangkan apa dan kenapa di kepala jadi pakai digunakan. Kepala itu melambangkan mahkota. Mahkota itu adalah berarti ada di kepala. Kepala itu adalah berpikir supaya dia bijaksana. Dan di perempuan itu ada gambar yang kurang tahu apa makna atau gambar wanita di situ, kan? Tapi pada intinya di dalam sortali itu ada lambang kemakmuran di situ. Bersatunya dua keluarga. Ada dua keluarga yang bersatu di situ menjadi satu kesatuan yang utuh. Di dalam sukacita, katakanlah di dalam perkawinan antara marga yang satu dengan marga yang lain, itu
sudah terdiri dari 2 keluarga yang dimaksud dalam satu perkawinan antara marga A katakanlah dengan marga B, yang merupakan budaya yang khas dalam masyarakat khususnya Toba. Karena di Batak ini lebih banyak Batak ini yang paling frekuensi, yang paling sering menggunakan kota ini adalah Kepanjang. Sampai dengan saat ini adalah masyarakat Batak Toba. Walaupun di budaya Karo ada, walaupun artinya di Sinanggung ada, walaupun misalnya di Batak Mandailing ada, atau di Batak Kafang ada, tapi yang paling banyak menggunakannya dan yang paling sering digunakan adalah di masyarakat Toba. Itu yang bisa kami sampaikan sampai dengan saat ini. Kalau dalam masyarakat Toba akhir-akhir ini itu sudah menjadi suatu tradisi yang tidak bisa dilepaskan dari suatu kesatuan yang mengikat di dalam adat Batak, di dalam perkawinan atau di dalam sukacita maupun di dalam dukacita. Kalau dalam perkawinan berarti sukacita, tetapi dukacita bisa ini ada kategorinya memakai sekali di saat pada umumnya sebenarnya aslinya itu adalah di Saur Matua. Karena di masyarakat Batak ada beberapa kategori kalau misalnya seseorang yang meninggal baik lelaki maupun perempuan yang sudah berkeluarga ataupun yang bagi seorang lelaki yang sudah berkeluarga dan bagi seorang yang wanita yang sudah berkeluarga ada kategorinya itu adalah mata makar. Itu tidak keluarga yang ditinggalkan tidak memakai serta. Tetapi kalau udah Sarimatua ini juga ada kategorinya lagi. Sarimatua apakah anak-anaknya sudah hampir semua, katakanlah misalnya ada 5 anak-anak keturunannya yang sudah dewasa, berapa orang lagi yang belum berkeluarga, apakah masih ada keluarga yang anaknya yang belum menikah, satu pula atau belum. Tapi kalau Saurma 2 semua keturunannya anak dan putrinya sudah menikah berkeluarga. Itu menandakan bahwa inilah para keturunan orang tua yang telah meninggal dalam kategori adat istiadat adalah Saurma 2. Saurma 2 artinya telah semuanya anak-anaknya berkeluarga menikah dan mempunyai cucu atau bahuku baik dari anak laki-laki maupun dari
anak perempuan. Itu yang sortali ini. Dan pemakaian sortali itu adalah suatu simbol kebesaran di orang Batak. Dan satu kesatuan seperti yang saya sebutkan tadi yang tidak bisa dilepaskan dari adat istiadat Batak, apalagi Batak Toba. Dan juga sortali ini ada lambang-lambangnya, ada simbol-simbol yang terkasih di coraknya itu, dicorak gitu. Jadi sortali itu melambangkan suatu bersatunya dua keluarga menjadi satu ikatan. Artinya marga A dengan marga B bersatu dalam suatu ikatan perkawinan, satu kesatuan. Itu artinya sortali, dan melambangkan kemakmuran. Kemakmuran ini dan digunakan kemakmuran ini adalah mencukupi kehidupan hidupnya secara naturally, bukan kaya miskin. Tidak ada penggolongan di kita kaya miskin di orang Batak. Jadi melambangkan kemakmuran dan dipakai di ikat kepala, di kepala itu adalah mahkota. Itu kira-kira yang saya dapat. Pemilik Curug Aren ini dia orang Manado, tinggal di Jakarta Pusat, namanya Pak Doni. Lalu istrinya itu orang Batak juga sih, Guru Siregar. Kita namakan ini Curug Aren karena di sini areal perhutani yang di atas ini semuanya hutan aren. Jadi makanya kita namakan di sini curugnya Curug Aren. Seperti itu. Kalau kita sih beroperasional sudah hampir 3 tahunan. Jadi 1 tahun kita build, maksudnya kita renovasi atau kita bangun, lalu 3 tahun ini kita sudah beroperasional. Kalau asal mulanya sih sebenarnya pertama kali kita mau survei dengan Pak Doni untuk membentuk satu usaha. Nah, tiba-tiba Pak Doni melihat, oh ternyata di areal sini ada curug. Nah, makanya dia tertarik untuk buka satu usaha di bidang alam lah istilahnya. Seperti itu, memang owner kita suka dengan alam.